Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan perusahaan tercatat, tamu undangan, serta Bapak dan Ibu investor dan calon investor dalam kegiatan Public Expose Live 2023. KSEI bersama dengan OJK, BEI, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose Live 2023 dalam rangka memperingati 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Acara ini merupakan bentuk transparansi dan keterbukaan informasi perusahaan tercatat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Pada acara ini, peserta dapat mendengarkan informasi terkini mengenai kinerja, perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana dari perusahaan tercatat. Tentunya kami berharap seluruh informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan investor, KSEI telah menyediakan fasilitas akses KSEI yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memantau portofolio investasinya. Fasilitas akses KSEI juga terhubung dengan sistem Easy KSEI, di mana investor dapat mengikuti rapat umum pemegang saham secara online. Semoga pengembangan infrastruktur yang kami sediakan ini bermanfaat bagi industri, khususnya bagi investor, dalam berinvestasi di pasar modal secara efektif dan efisien. Selamat mengikuti acara Public Expose Live 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Fajar Wayong dari IDX Channel yang akan memandu jalannya Public Expose pada hari ini. Dan Bapak Ibu peserta Public Expose Live 2023 pada sesi hari ini akan diisi oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan WIKA. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA bergerak di bidang infrastruktur, terutama di sektor konstruksi. Dan untuk mengenal lebih jauh, berikut kita saksikan bersama video company profile perseroan berikut ini. Sejak berdiri 61 tahun lalu, WIKA terus melakukan transformasi bisnis dan membuktikan kemampuannya sebagai industri engineering, procurement, construction yang terintegrasi. Memperbarui kompetensi dengan menggunakan teknologi terkini, WIKA selalu berkomitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan klien di era baru industri ini. Komitmen ini telah membawa WIKA sukses dalam pertumbuhan yang signifikan secara berkelanjutan dan dihormati di pasar internasional. Membawa WIKA beroperasi di beberapa negara yang tersebar di Asia, Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, didukung oleh cabang internasionalnya. Menerapkan strategi operasi yang unggul, WIKA menciptakan sistem manajemen yang terintegrasi serta penerapan standar internasional di bidang kualitas, kesehatan, keamanan, dan lingkungan di era digital saat ini. Kini, setelah 61 tahun terus berinovasi, WIKA menjadi perusahaan EPC terbesar dan beragam di Indonesia dan salah satu perusahaan terkemuka di Asia Tenggara. WIKA, we build a better life. Ya, itu tadi kita sudah saksikan bersama video company profile dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, kami akan memperkenalkan Dewan Direksi ataupun Manajemen Perseroan yang sudah hadir pada sesi Public Expose Live kali ini. Langsung saja saya sapa. Selamat siang, yang pertama kepada Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama. Kemudian juga yang sudah hadir bersama kami. Ya, baik, selamat siang, ya. Pak.
Ya, selanjutnya juga telah hadir bersama kami Bapak Adityo Kusumo, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang, Pak. Dan selanjutnya Bapak Hananto Aji, Direktur Operasi 1. Pak Hananto, sehat selalu Pak. Sehat, selamat siang. Dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kami Bapak Mahendra Vijaya selaku Corporate Secretary. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Siang, Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Bapak, untuk kemudian kita jalani sesi Public Expose hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, selama acara berlangsung kami informasikan jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bisa menggunakan fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Dan tak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan saksikan bersama pemaparan dari perseroan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Yang saya hormati Bapak Ibu para pemegang saham, kemudian juga Bapak Ibu yang hadir mewakili Bursa Efek Indonesia, mewakili KSEI, dan mungkin juga perwakilan dari OJK, serta Bapak Ibu hadirin semua yang hadir di siang hari ini. Izinkan saya selaku Corporate Secretary untuk melakukan pemaparan terkait dengan update korporasi sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 ini. Next. Next saja, silakan. Oke, next. Oke, baik Bapak Ibu semua. Jadi mungkin bagi yang belum mengetahui Wijaya Kartika secara umum, jadi perusahaan ini didirikan tahun 1960, tahun 1960. Nah, kemudian Wika mulai melantai di bursa pada tahun 2007 dan kemudian diikuti oleh anak perusahaan Wika, yaitu Wika Beton pada tahun 2014 dan kemudian Wika Gedung pada tahun 2017. Nah, kemudian di tahun 2019 Wika memiliki visi yang baru, yaitu terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik yang akan dicapai di tahun 2030. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2022 full years, di mana memang kontrak dihadapi oleh Wika sebesar 75,2 triliun, di mana di Q2 tahun 2023 sebesar 57,2 triliun. Nah, kemudian untuk total pendapatan, baik itu pendapatan dari operasi non-joint operation ditambah dengan joint operation, sampai dengan full year tahun 2022 adalah sebesar 29,3 triliun. Nah, tapi di tahun 2023 sampai dengan kuartal 2 tahun 2023 adalah sebesar 12,1 triliun. Untuk total aset di full year tahun 2022 adalah 75,070 triliun, di mana liabilitas sebesar 57,57 triliun, sehingga ekuitas perusahaan menjadi 17,4 triliun. Sementara di kuartal 2 tahun 2023 adalah sebesar 72,1 triliun dan liability sebesar 56,7, sehingga equity adalah sebesar 15,4 triliun. Next. Nah, ini adalah visi misi perseroan Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa memang tahun 2030 Wika mentargetkan menjadi yang terdepan dalam investasi dan EPC berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Dan untuk mencapai visi ini ditopang oleh 7 misi yang bisa Bapak Ibu lihat di layar di depan Bapak Ibu semua. Sementara sampai dengan Oktober 2023, struktur kepemilikan saham Wika adalah 65,05% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN. Sementara 35,95 dipegang oleh publik, di mana 29,5-nya adalah publik domestik dan 5,44%-nya adalah publik asing. Next. Nah, ini adalah susunan pengurus perseroan Bapak Ibu. Jadi kami memiliki 7 orang dewan komisaris dan 7 orang dewan direksi, 1 orang komisaris utama, kemudian ada 2 orang komisaris serta 4 orang komisaris independen. Kemudian untuk dewan direksi tentunya ada 1 orang direktur utama, yaitu Pak Agung Budi Waseto yang hadir bersama kita siang hari ini. Kemudian 3 orang direktur fungsional,
Salah satunya adalah Pak Adityo Kusumo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko yang turut hadir di siang hari ini. Dan dua lagi adalah Direktur Human Capital Management dan Transformasi, sementara satu lagi adalah Direktur Quality Health Safety and Environment. Kemudian 3 orang Direktur Operasi, salah satunya adalah Pak Hananto Aji yang hadir di siang hari ini. Beliau membawahi bisnis infrastruktur, kemudian ada Direktur Operasi 2 yang membawahi EPCC dan Direktur Operasi 3 yang membawahi Building dan Overseas Operation. Next. Nah, ini adalah lini bisnis perseroan Bapak Ibu, di mana memang Wika Group secara garis besar berbisnis pada 5 bisnis ini. Tentunya yang paling utama adalah infrastruktur dan gedung yang memang menjadi kontributor revenue terbesar sampai dengan saat ini. Per Q2 2023 berkontribusi sebesar 52%. Kemudian yang kedua adalah lini bisnis industri penunjang konstruksi, di mana di dalamnya ada beton pracetak, kemudian juga ada industri steel structure, dan kemudian juga industri-industri aspal alam dan aluminium casting dan plastik molding. Nah, bisnis ini mengkontribusikan revenue sebesar 24% dari total pendapatan Wika Group. Nah, kemudian yang ketiga adalah bisnis EPCC, yaitu di energi dan industrial plant, yang menyumbang kontribusi revenue sebesar 18%. Nah, kemudian juga diikuti oleh bisnis properti yang menyumbang revenue 7%, dan sisanya adalah investasi yang saat ini masih dalam pengembangan dan menyumbang revenue 1%. Sampai dengan bulan Juni tahun 2023, total karyawan perseroan adalah sebanyak 1.813 orang. Next. Nah, sampai dengan bulan September tahun 2023, saat ini perseroan sedang mengerjakan 126 proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, di mana 37 proyeknya adalah proyek-proyek PSN. Sementara dari total 126 proyek ini, 74% didominasi oleh proyek infrastruktur dan gedung, kemudian proyek energi dan industrial plant sebesar 13%, industri 10%, dan sektor properti ada 2,39%. Next. Nah, baik Bapak Ibu semua, jadi ini adalah beberapa proyek yang saat ini sedang dikerjakan oleh perseroan. Jadi dari 126 proyek tersebut, kami hanya mengambil 6 proyek yang merupakan saat ini proyek-proyek signature yang dikerjakan oleh perseroan. Jadi yang pertama adalah proyek Jalan Tol Pekanbaru Padang. Ini juga adalah proyek strategis nasional yang progres per Oktobernya sudah mencapai 93%. Proyek ini berlokasi di Sumatera Barat dengan total nilai kontrak 3,47 triliun. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, Wika telah membangun 842 km dari total 2.600-an kilometer yang dibangun oleh pemerintah di Indonesia. Kemudian ada salah satu bendungan yang dikerjakan oleh Wika, yaitu Bendungan 3 di Haji, yang nantinya akan menjadi bendungan pertama di Sumatera Selatan yang akan meningkatkan area irigasi seluas 25.000 hektar. Nah, ini progres per Oktobernya sudah mencapai 75,8%, dan nilai proyek adalah sebesar 596 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga adalah salah satu proyek pembangkit listrik yang dimiliki oleh perseroan, yaitu PLTU Palu 2x50 MW, di mana memang progres per Oktober sudah mencapai 82,6% dan berlokasi di Sulawesi Tengah. Total nilai untuk proyek tersebut adalah 2,09 triliun rupiah. Next. Nah, ini juga adalah salah satu proyek EPCC yang dimiliki oleh perseroan, yaitu Manyar Smelter Gresik, di mana ini nanti akan menjadi fasilitas pendukung untuk Precious Metal Refinery. Progres sampai dengan Oktober 2023 adalah sebesar 68,46%, dengan total nilai proyek adalah 1,08 triliun rupiah. Nah, fasilitas PMR ini berfungsi untuk mengolah lumpur anoda dari hasil olahan dan konsentrat tembaga menjadi emas dan perak. Kemudian proyek jalan tol kedua yang kami sampaikan saat ini adalah proyek jalan tol yang berada di lokasi IKN, yaitu proyek jalan tol Karyanggu Simpang Tempadung. Progres proyek ini per Oktober 2023 adalah 51,26%,
dengan total nilai kontrak adalah 632,46 miliar rupiah. Dan yang terakhir yang kami sampaikan adalah progres pembangunan gedung Istana Negara di Ibu Kota Baru yang progres per Oktober 2020 adalah sebesar 31,02%, dengan total nilai kontrak yang menjadi porsi milik Wijaya Karya adalah 543,49 miliar rupiah. Di mana nanti tentunya di istana ini akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia setelah IKN mulai beroperasi. Next. Nah, ini adalah kinerja keuangan perseroan Bapak Ibu semua. Jadi sampai dengan bulan September tahun 2023, kontrak baru perseroan mencapai angka 21,437,49 miliar. Jadi secara mayoritas Bapak Ibu untuk proyek-proyek baru perseroan ini dimiliki oleh pemerintah dan BUMN dengan total 70% lebih. Sisanya dari pemberi kerja swasta. Sementara memang berdasarkan segmentasi, proyek-proyek infrastruktur dan bangunan gedung masih mendominasi sebesar 49%. Kemudian juga diikuti oleh proyek-proyek EPCC sebesar 20,7%, dan sisanya adalah order book yang ada di sektor industri sebesar 25,3%. Namun secara total Bapak Ibu, order book Wika sebesar 68,006 triliun rupiah, itu 74,28%-nya didominasi oleh sektor infrastruktur dan bangunan gedung. Sementara sisanya baru diikuti oleh EPCC dan industri penunjang konstruksi. Next. Nah, ini kami sampaikan Bapak Ibu hasil kinerja perseroan sampai dengan kuartal 2 tahun 2023. Jadi di kuartal 2 tahun 2023, laba kotor perseroan mampu menyentuh angka 779 miliar rupiah dengan EBITDA sebesar 535 miliar rupiah. Sementara untuk gross profit margin di kuartal 2 tahun 2023, perseroan mencatatkan angka sebesar 8,42% dibandingkan dengan penjualan yang tercatat. Sementara gearing rasio atau rasio utang berupa perseroan di kuartal 2 tahun 2023 mencapai angka 2,21 kali. Next. Nah, ini beberapa inisiasi penghijauan yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, karena memang saat ini pemerintah mulai mendorong implementasi ESG yang bisa dilakukan oleh setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan ini kami sampaikan Bapak Ibu bahwa saat ini PT Wijaya Karya Persero Tbk memiliki rating ESG dengan nilai 29,8 yang masuk dalam kategori medium risk, di mana scoring ini dilakukan oleh Badan Internasional Independen yaitu Sustainalytics, yang menjadi risk rating terendah di industri konstruksi di Indonesia. Jadi kami berharap mudah-mudahan ke depan Wika terus dapat meningkatkan implementasi ESG-nya untuk bisa semakin menurunkan exposure risk yang ada di perspektif ESG. Next. Nah, ini adalah beberapa inisiasi yang dilakukan oleh perseroan Bapak Ibu, bahwa memang Wika saat ini sudah menggunakan teknologi beton yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan fly ash yang menjadi limbah batu bara untuk bisa digunakan di material beton yang ada di perseroan. Next. Nah, ini juga adalah salah satu teknologi yang menjadi teknologi ramah lingkungan milik perseroan, di mana memang sudah banyak proyek-proyek yang dibangun menggunakan teknologi ini. Salah satunya adalah pedok di sirkuit Mandalika serta beberapa rumah sakit darurat pada saat COVID kemarin, semua dibangun dengan teknologi modular sehingga menghasilkan kecepatan penyelesaian yang sangat cepat, ditambah lagi minimnya limbah hasil konstruksi. Next. Nah, ini adalah beberapa produk-produk renewable energy milik perseroan atau milik Wika Group. Yang pertama adalah pemanas air bertenaga surya. Ini sudah dipasang di beberapa properti dan di beberapa bangunan di seluruh Indonesia. Kemudian ada fotovoltaik, yaitu solar panel yang akan menghasilkan energi listrik, di mana memang perseroan selama ini sudah memasang di 30.000 lokasi dengan total 16 megawatt peak yang tersebar di seluruh Indonesia.
Nah, kemudian juga salah satu contoh produk renewable energy yang dimiliki oleh Perseroan adalah lampu penerang jalan atau PJU. Ini adalah yang juga dipasang di Mandalika sebagai sarana penerangan jalan dan secara total sudah dipasang di 151 daerah di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, Perseroan juga memproduksi motor listrik gesit, yaitu satu-satunya motor listrik produksi anak bangsa yang saat ini sudah dipasarkan dari tahun 2019 dan sejauh ini sudah terjual 6.120 unit dan memiliki pangsa pasar 25,9% dari total pangsa pasar motor listrik di seluruh Indonesia. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa Perseroan sangat concern dalam mendorong implementasi dekarbonisasi yang ada di Perseroan saat ini. Kita sudah menerapkan program-program dekarbonisasi di seluruh operasi Perseroan. Di antaranya adalah memasang pembangkit listrik tenaga surya di rooftop milik kantor pusat dan pabrik-pabrik Perseroan. Kemudian juga mendorong penggunaan mobil-mobil listrik dan motor-motor listrik, baik itu di perkantoran maupun di proyek-proyek yang dikelola oleh Perseroan. Nah, memang dari tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2023, Perseroan mentargetkan bahwa di tahun 2030 sudah bisa melakukan net zero emission. Namun memang sejauh ini Perseroan akan terus memantau setiap langkah dekarbonisasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk bisa mereview roadmap yang saat ini sedang diimplementasikan di Perseroan. Next. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan gambaran secara umum kondisi Perseroan, Bapak Ibu, baik itu dari setiap operasi maupun juga kinerja keuangan dan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk bisa diketahui oleh Bapak Ibu semua. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Fajar selaku moderator. Terima kasih Pak Fajar. Ya, baik Pak Mahendra, terima kasih banyak atas pemaparan yang sudah disampaikan. Tadi bagaimana kemudian mengupdate apa saja kemudian proyek yang sudah dikerjakan, dan tentunya kita lihat tadi sejumlah informasi lainnya dalam Public Expose hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab yang tentunya kita juga sudah memiliki sejumlah pertanyaan yang masuk dari para peserta Public Expose di hari ini, dan langsung saja kita coba ulas bersama. Nanti setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh manajemen dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Yang pertama, ini kita kita cek terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini yang pertama dari Pak Roy Harmoko. Menanyakan hasil audit laporan keuangan kuartal 3 Wika kapan keluar Pak? Sudah telat lama sekali, Pak Roy ini bertanya. Silakan Pak Mahendra ataupun perwakilan direksi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Fajar, Pak Roy. Saya Dityo, Pak Fajar. Jadi minggu ini kita rencana akan keluarkan Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena memang satu dan lain hal karena ini kan auditnya tidak rutin ya. Untuk segmen bagian persiapan dari kami untuk melakukan fresh issue di kuartal 1 tahun 2023. Tapi insya Allah minggu ini selesai dan kita bisa keluarkan untuk publik. Terima kasih Pak. Baik, itu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Roy begitu ya, bagaimana kemudian terkait dengan laporan keuangan kuartal 3 Wika yang dirasa ataupun dinantikan begitu ya oleh Pak Roy, mungkin juga oleh teman-teman lainnya. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Eko Prasetyo. Pak Eko, terima kasih banyak sudah bertanya. Ini investor retail Bapak menyebutnya. Izin bertanya, obligasi dan sukuk yang akan jatuh tempo tahun 2023 dan 2024 senilai 2 triliun rupiah lebih, jika proses penundaan pembayaran belum ada titik terang, apakah Perseroan ada wacana divestasi aset? Jika iya, aset yang mana? Dari Pak Eko, silakan Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Jadi terima kasih Bapak sekalian. Jadi tadi terima kasih sekali karena tadi pertanyaannya sangat baik ya dan sangat tajam, dan kami memahami sekali dan kami berterima kasih bahwa pertanyaan tersebut berarti sudah memahami kondisi yang dihadapi oleh Perseroan berikut dengan tantangan. Jadi terkait dengan investasi aset Bapak Ibu sekalian, jadi kita sedang usahakan
Tentunya kita ada beberapa aset Pak yang kita sedang dalam proses melakukan investasi seperti ruas-ruas jalan tol, lalu juga kita ada project finance dengan joint venture beberapa perusahaan di air minum gitu ya, dan kita juga ada beberapa aset persediaan properti yang sedang kita tawarkan kepada beberapa investor. Harapannya nanti 2024 akan ada 1 atau 2 gitu Bapak Ibu sekalian, dan 2025 juga akan ada 1 atau 2. Nah, memang ke depan Bapak Ibu sekalian secara strategi Persero memutuskan bahwa kita tidak ada investasi baru terlebih dahulu dalam jangka menengah, mungkin minimal sampai dengan 5 tahun. Kami fokus kepada aset recycling dan investasi aset. Tujuannya apa? Untuk free up capital dan modal sehingga kita bisa melakukan pembayaran kepada para kreditur sekalian sekaligus menurunkan leverage Persero. Demikian Pak Fajar, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Pak Eko Prasetyo. Pak Eko, semoga bisa terjawab. Dan selanjutnya masih ada sejumlah pertanyaan lainnya. Bapak, ini yang ketiga dari Bapak William Siregar. Selamat siang Pak William, terima kasih sudah bertanya. Yang ditanyakan adalah apakah Wika ada rencana merger dengan PTPP sebagaimana yang santer terdengar ke publik? Silakan Bapak. Terkait dengan aksi korporasi Pak Fajar ini tentunya ranah di pemegang saham Pak. Kami dari sisi manajemen kami follow saja, namun sampai dengan saat ini memang kita juga masih sama-sama menunggu Pak Fajar kejelasan seperti apa, tapi kita standby Pak Fajar di sini. Baik, kita sama-sama nantikan begitu ya bagaimana kemudian tadi informasi yang Pak William tanyakan dan juga santer terdengar di publik. Pak William, semoga bisa menjawab tadi apa yang sudah Anda tanyakan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Jalali. Selamat siang Pak Ahmad Jalali, terima kasih sudah bertanya. Yang ditanyakan adalah sejauh mana proses restrukturisasi Wika sampai dengan saat ini? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ahmad. Memang Bapak Ibu sekalian, Pak Fajar, jadi restrukturisasi yang kami lakukan terdiri dari 2 jenis tentunya. Tujuannya apa? Yaitu kita mentransformasi diri untuk bisa lebih sustainable secara jangka panjang. Jadi yang pertama terkait dengan transformasi bisnis, dan ini ongoing dan kita akan lihat mungkin hasilnya dalam 1-2 tahun ke depan, di mana kita akan memiliki portfolio bisnis yang lebih baik dibandingkan sekarang. Yang kedua terkait dengan restrukturisasi keuangan, memang kami masih berdiskusi dan melakukan negosiasi Pak Ahmad dengan para kreditur kami, terutama para kreditur perbankan. Kita lihat sebelum akhir tahun semoga ada kabar baik dan kita akan bisa rilis kepada publik melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai dengan mekanisme yang ada di pasar. Demikian Pak Ahmad, Pak Fajar, terima kasih. Baik, Pak Adityo terima kasih banyak atas jawabannya untuk Bapak Ahmad Jalali yang menanyakan soal proses restrukturisasi Wika sampai dengan saat ini. Pertanyaannya banyak sekali, ini sepertinya para peserta Public Expose cukup bersemangat untuk menanyakan langsung kepada manajemen dari perseroan. Dan selanjutnya ada dari Bapak Hari Sutanto. Selamat siang Pak Hari, sudah bertanya, terima kasih banyak. Pak Hari bertanya, bagaimana caranya perusahaan membayar utangnya? Pertanyaannya singkat sekali, langsung saja dijawab, silakan Pak Adityo atau mungkin Dewan Direksi. Terima kasih Pak Hari, Pak. Jadi memang ada beberapa yang kami lakukan. Yang pertama adalah transformasi bisnis Pak Hari, untuk memastikan bahwa perusahaan akan lebih berkesinambungan ke depan dalam menjalankan bisnisnya dan tidak lagi ibaratnya terjebak di lubang yang sama 2-3 kali. Itu satu. Terus yang kedua adalah kita melakukan negosiasi Pak Hari dengan para kreditur perbankan, Bapak Ibu sekalian, untuk tetap mendapatkan dukungan teman-teman dari perbankan. Mengapa? Karena sesuai dengan model bisnisnya kami, Bapak Ibu. Jadi perusahaan konstruksi tersebut itu tentunya sangat bergantung kepada perbankan, khususnya penyediaan dari fasilitas bank garansi. Nah, dengan adanya bank garansi, kami optimis dengan adanya proyek-proyek pemerintah seperti proyek IKN ya yang akan jangka panjang, kita akan tetap bisa berusaha dan mencicil, Bapak Ibu sekalian, hutang-hutang ataupun kredit-kredit yang telah diterima oleh perusahaan di masa yang akan datang. Demikian Pak Fajar, Pak Hari. Jadi memang ini kombinasi dari bagaimana kita mentransformasi diri, bagaimana kita melakukan negosiasi dengan para kreditur, dan tentunya bagaimana nanti kita melakukan investasi secara optimal, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan Bapak Hari Sutanto terkait dengan pembayaran utang oleh perusahaan. Dan selanjutnya ini investor kembali bertanya. Bapak-bapak, ini dari William Adriel, lagi-lagi Mas William ya, tadi ada William Siregar, ini William Adriel, menanyakan adakah CAPEX yang dianggarkan tahun depan berkontribusi dalam pembangunan IKN, Bapak? Silakan, Bapak. Jadi kalau capek untuk khususnya IKN saya kira tidak ada karena memang kita belum ada investasi di IKN. Di IKN kita berkontribusi sebatas kepada kontraktor yang mana semuanya adalah ownernya dari pemerintah atau PUPR sehingga pembayaran juga lancar sehingga tidak ada capek untuk khususnya di IKN. Demikian Pak Fajar. Siap Pak Agung, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan Mas William terkait CAPEX di tahun depan dan juga kontribusinya terhadap IKN. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Yedi Baharudin. Ini menanyakan jalan tol Serang Panimbang, kapan mulai beroperasi full hingga Panimbang Bapak? Silakan Bapak. Jadi jalan tol Serang Panimbang itu ada 3 seksi. Yang seksi 1 sepanjang 25 kilo dari Serang ke Rangkas Bitung itu sudah beroperasi kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian yang seksi 2 dan 3 yang saat ini sedang konstruksi, rencananya tahun 2025 baru selesai dan mulai beroperasi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Baik, terkait dengan jalan tol Serang Panimbang yang ditanyakan oleh Bapak Yedi Baharudin tadi sudah dijawab langsung oleh Pak Agung terkait dengan operasionalnya. Dan selanjutnya ada Ibu Teresia Agata. Bu Teresia, terima kasih banyak sudah bergabung dan juga bertanya kepada kami. Menanyakan apakah Wika optimis akan menyelesaikan proyek IKN sampai Agustus 2024 sesuai yang ditargetkan pemerintah. Bagaimana untuk menjawab hal ini, Bapak? Kami persilakan. Ya, kita sangat optimis. Kebetulan beberapa pekerjaan di IKN kita, yang pertama dari tol, tadi sudah disampaikan progresnya sudah 51% dan kita rencananya memang di bulan Juli sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita ada kantor dan istana presiden yang saat ini progresnya sudah mencapai hampir 40%, itu juga harus selesai di Agustus. Saat ini dari segi material, dari segi sumber daya orang, dari segi metode semuanya sudah tertangani sehingga kami optimis di bulan Agustus untuk kontrak-kontrak yang kita kerjakan di IKN akan selesai di Agustus tahun depan. Sekian Pak Fajar. Siap, optimistis akan selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ibu Teresia tadi sudah dijawab langsung. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Aris Siswanto. Pak Aris, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terkait dengan dana dari hasil rencana right issue akan digunakan untuk apa saja? Apakah digunakan juga untuk pelunasan obligasi, sukuk, dan atau kewajiban kepada perbankan? Silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Aris, Bapak. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Fajar. Price issue, jadi yang pasti adalah itu untuk kebutuhan modal kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah memang sudah berkomitmen sebagai standby buyer di situ untuk memberikan penyertaan modal negara melalui skema rights issue dengan tujuan proyek strategis nasional dan IKN Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada kelebihan dana, tentunya kita akan bisa alokasikan untuk tempat-tempat lain ya, khususnya untuk penguatan struktur ekuitas dan refinancing. Mungkin demikian Baik. Pak Aris. Siap Pak Adi, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, masih ada waktu Bapak-bapak untuk kemudian kita bisa menjawab pertanyaan dari para peserta. Berikutnya dari Bapak Rudi Irawan, menanyakan soal kontribusi anak usaha Wika Beton bagaimana? Silakan Pak. Ya, jadi Wika Beton sangat berkontribusi baik untuk Wika Induk maupun untuk para kontraktor ya. Jadi selain membantu dalam hal penyediaan precast kepada Indo, juga kepada semua kontraktor yang di Indonesia. Kebetulan Wika Beton ini merupakan
mempunyai market share yang paling besar di Indonesia. Yang kedua tentu Wika Beton juga anak perusahaan ini cukup baik, cukup sehat dan mempunyai kontribusi share laba kepada Indo. Demikian Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya tadi menanyakan soal kontribusi dari Wika Beton dan masih ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Dion. Selamat siang Mas Dion. Yang pertama, berapa total utang lender dalam hal ini bank yang akan direstrukturisasi? Kemudian apa saja strategi yang disiapkan Wika untuk kinerja 2024? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Dion. Jadi total hutang perbankan Pak yang kami sedang dalam diskusi untuk restrukturisasi itu totalnya sekitar 19 triliun rupiah. Lalu yang kedua, apa saja strategi yang disiapkan untuk tahun 2024? Jadi tahun 2024 tentunya kita fokus kepada proyek-proyek yang bersumber dari pemerintah gitu dan segmen BUMN serta swasta. Dengan catatan proyek tersebut memiliki profitabilitas yang baik dan risiko juga termitigasi yang dapat kami tolerir. Dan tentunya dari sisi pembayaran itu kita harapkan adanya uang muka dan pembayaran dilakukan secara bulanan atas termin progres konstruksi yang akan dijalankan. Mungkin demikian Pak Dion, Pak Fajar. Siap, baik terima kasih Pak Dion. Semoga menjawab pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Dan selanjutnya masih ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Dia Hesti. Bu Dia, terima kasih. Yang ditanyakan adalah berapa proyek yang bermasalah saat ini yang menyebabkan piutang tak tertagih. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Dia. Jadi kalau secara jumlah proyek Bu Dia sebenarnya nggak banyak Bu. Itu nggak lebih, kita lihat nggak lebih dari 10 dari ratusan proyek kita ya. Cuma memang di masa lalu itu adalah magnitudenya yang mungkin cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas Wika. Baik di khususnya di tahun 2023 ini kita memang dalam penyelesaian proyek-proyek yang bermasalah seperti ini ada beberapa hal yang kami hasilkan. Tentunya bekerja sama dengan pemberi kerja untuk menemukan solusi yang terbaik ya, apakah pembayaran tak bisa dilakukan atau seperti apa. Kemudian yang kedua tentunya jika sangat diperlukan sendiri kita melakukan mitigasi kepada pemberi kerja tersebut. Mungkin demikian Bu Dia. Ya. Baik, terima kasih. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Diah. Dan ini masih ada satu pertanyaan akhir karena memang keterbatasan waktu Bapak, Ibu, dan juga peserta Public Expo sekalian. Ini terakhir dari Mbak atau Ibu Ellen Galuh. Izin bertanya, terdapat berita jika Wika akan mengajukan tambahan PMN sebesar 4 triliun rupiah untuk tahun 2024. Apakah benar? Dan jika benar, bagaimana progresnya? Silakan Pak. Terima kasih Bu Ellen. Jadi kami juga tidak tahu sebenarnya Bapak Ibu itu dari mana gitu ya. Cuma yang jelas yang manajemen telah lakukan, ya, kami telah mengajukan alokasi penyertaan modal negara itu sebesar 6 triliun rupiah Bapak Ibu sekalian yang kami ajukan dalam anggaran APBN tahun 2020. Demikian Mas Arjan. Baik, itu tadi jawaban pamungkas untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Ellen Galuh, sekaligus menandai sesi tanya jawab ataupun Q&A kita yang sudah selesai dilangsungkan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu manajemen dari PT Wijaya Karya Persero Tbk. Dan demikianlah sesi tanya jawab pada Public Expo kali ini. Dan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, kami mohon maaf atas pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab karena memang cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui fitur Q&A di Zoom hari ini. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Investor Relation ataupun unit terkait dari PT Wijaya Karya Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bertanya kepada sesi hari ini. Dan sebelum kami tutup, Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan kepada Bapak Agung Budi Waskito selaku Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Agung Budi Waskito kami persilahkan. Terima kasih Pak Fajar. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para pemegang saham yang masih setia untuk menjadi pemegang saham Wika. Yang kedua saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di tengah kami sedang melaksanakan penyihatan Wika atau restrukturisasi,
kami telah melakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah penyehatan, dan di samping itu, meskipun kita sedang dalam proses restrukturisasi atau penyehatan, Wika masih eksis mengerjakan 126 proyek yang sedang kita kerjakan, dan alhamdulillah dari 126 proyek yang kita kerjakan, hampir semuanya kita kelola dengan baik dan akan terdelivery dengan baik, sehingga bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah maupun Wika sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, semoga apa yang sedang kita kerjakan semuanya bisa selesai, bisa lancar, dan pada akhirnya Wika segera tumbuh lebih sehat lagi. Terima kasih. Demikian Pak Fajar dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Bapak Agung Budi Waskita atas closing statement yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Persero Tbk. Mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan pada hari ini. Luar biasa sekali apa yang kemudian sudah disampaikan, dan tentunya kita harapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para investor, terutama dan juga para peserta Public Expose Live 2023. Dan sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu, tayangan Public Expose dari PT Wijaya Karya Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara di hari ini. Dan sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.